Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilatri Ayunintias dari kelas BC221, ingin menjelaskan materi tentang pembangunan berkelanjutan. Pengertian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan saat ini tanpa perlu merusak atau menurunkan kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada dasarnya, konsep ini merupakan strategi pembangunan yang memberikan batasan pada laju pemanfaatan ekosistem alamiah dan sumber daya yang ada di dalamnya. Ambang batas ini tidak absolut atau mutlak, tetapi merupakan batas yang luas atau fleksibel yang bergantung pada teknologi dan sosial ekonomi tentang pemanfaatan sumber daya alam serta kemampuan biosfer dalam menerima akibat yang ditimbulkan dari kegiatan manusia. Dengan kata lain, pembangunan berkelanjutan adalah semacam strategi dalam pemanfaatan ekosistem alamiah dengan cara tertentu sehingga kapasitas fungsionalnya tidak rusak untuk memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia. Kemajuan suatu bangsa hanya dapat dicapai dengan melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan merupakan proses pengolahan sumber daya alam dan pendayagunaan sumber daya manusia dengan memanfaatkan teknologi. Dalam pola pembangunan tersebut, perlu memperhatikan fungsi sumber daya alam dan sumber daya manusia agar dapat terus-menerus menunjang kegiatan atau proses pembangunan yang berkelanjutan. Pengertian pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah perubahan positif sosial ekonomi yang tidak mengabaikan sistem ekologi dan sosial di mana masyarakat bergantung padanya. Selanjutnya, hakikat pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup perlu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara cermat dan bijaksana. Sumber daya alam yang mencakup air, tanah, udara, hutan, kandungan mineral, dan keanekaragaman hayati. Sumber daya manusia yang mencakup jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan kebudayaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang mencakup transportasi, informasi, komunikasi, dan hasil-hasil ilmu pengetahuan dan teknologi iptek lainnya. Sumber-sumber daya tersebut sifatnya terbatas, sehingga dalam penggunaannya harus cermat dan bijaksana. Ketidakcermatan dan kekurang bijaksanaan dalam penggunaan sumber daya dapat menimbulkan beragam masalah seperti polusi lingkungan, kerusakan sumber daya alam, dan timbulnya masalah permukiman. Selanjutnya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Terdapat tujuan dalam pembangunan berkesinambungan, yakni 1. Menyelesaikan segala bentuk masalah kemiskinan pada seluruh tempat, baik pada desa, kota, dan lain sebagainya. 2. Membuat kepastian pendidikan yang layak, berkualitas, dan inklusif, dan juga mendorong kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang. 3. Tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan pada perempuan, mengakhiri kelaparan dengan penggalaan pertanian berkelanjutan, mencapai ketahanan pangan, dan memperbaikan nutrisi.
4. Menjamin akses air dan sanitasi untuk semua orang. Selanjutnya, prinsip pembangunan berkelanjutan. 1. Equity atau pemerataan. Pemerataan adalah tujuan yang paling penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah pada hal ini dianggap bisa meminimalisir disparitas ekonomi dan sosial dan juga kesempatan yang sama untuk masyarakat. 2. Ekonomi. Pendekatan pembangunan pada sektor ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan menitik beratkan pada meningkatnya keahlian pekerja supaya bisa meningkatkan daya saing dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Terdorongnya kerjasama ekonomis yang strategis dan peningkatan performa infrastruktur dasar seperti perumahan, air, jalan, dan lain sebagainya hingga infrastruktur informasi. Ketiga, energi. Menerapkan penghematan energi adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan. Contoh penerapannya adalah melakukan optimasi bangunan dengan pencahayaan alami sebanyak mungkin, dan lain-lainnya. Selanjutnya, engagement atau peran serta. Pembangunan berkelanjutan bisa dijalankan dengan cara meningkatkan dan mengoptimalkan peran serta masyarakat di dalamnya. Menurut UNESCO, pada KTT Pembangunan Berkelanjutan tahun 2002 di Johannesburg, Afrika Selatan, prinsip pembangunan berkelanjutan yakni 1. Keadilan antar generasi. Hal ini artinya pada setiap generasi di dunia mempunyai hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk karena generasi sebelumnya. Keadilan dalam suatu generasi. Hal ini membahas tentang keadilan dalam sebuah generasi yang mana beban masalah lingkungan harus ditanggung bersama. Kedua, prinsip pencegahan dini. Hal ini artinya bahwa jika terjadi ancaman yang berarti yang membuat kerusakan lingkungan tidak dapat dikembalikan pulih, maka tiadanya temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti tidak dapat dijadikan alasan untuk penundaan usaha dalam pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan. Perlindungan keanekaragaman hayati ini adalah suatu syarat dari hasil implementasi keadilan antar generasi. Perlindungan keanekaragaman hayati artinya juga melakukan pencegahan punahnya keanekaragaman hayati tersebut. Selanjutnya yaitu berbagai elemen penyokong tujuan pembangunan berkelanjutan. Diketahui ada beberapa elemen yang mampu menyokong setiap tujuan dari pembangunan berkelanjutan, di antaranya 1. Manusia. Bisa dikatakan, manusia adalah elemen utama dalam setiap tujuan pembangunan berkelanjutan, karena kita telah bertekad untuk mengakhiri segala bentuk kemiskinan dan juga kelaparan. Hal ini juga dilakukan demi memastikan bahwa semua umat manusia bisa memenuhi potensinya secara bermartabat di area lingkungan yang sehat. Selanjutnya, planet. Ada sejumlah upaya untuk melindungi planet dari degradasi. Salah satunya melalui konsumsi dan produksi berkelanjutan.
melakukan berbagai aksi penting terkait perubahan iklim hingga mengelola sumber daya secara berkelanjutan. Dengan begitu, kita bisa memenuhi berbagai kebutuhan generasi masa kini dan juga masa mendatang. Kesejahteraan. Elemen berikutnya adalah kesejahteraan untuk memastikan setiap manusia mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati kehidupan secara sepenuhnya. Selain itu, kesejahteraan juga bisa dijadikan tolak ukur bahwa kemajuan ekonomi, sosial, dan teknologi yang tercipta selaras dengan alam. Pendamaian. Pembangunan berkelanjutan juga perlu menerapkan elemen perdamaian untuk mendorong masyarakat yang adil, inklusif, dan bebas dari berbagai ancaman ataupun rasa takut. Percayalah, tak ada satupun jenis pembangunan berkelanjutan tanpa adanya perdamaian. Pun sebaliknya, akan pernah ada perdamaian tanpa pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan memiliki tujuan yang sangat luas daripada tujuan pembangunan milenium. Secara garis besar, pembangunan berkelanjutan terdiri dari 3 tujuan utama, antara lain berkelanjutan ekologis, berkelanjutan ekonomi, dan berkelanjutan sosial. Segala jenis target yang ini dicapai tertuang dalam istilah yang dikenal dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. Diketahui SDGs merupakan lanjutan dari program yang telah ada sebelumnya, yaitu Millennium Development Goals atau MDGs. Program ini diupayakan berhasil pada sekitar tahun 2000 sampai 2015, yang kemudian dilanjutkan oleh program SDGs sampai tahun 2030 mendatang. Nah, pembahasan tentang program SDGs yang dilakukan pada tahun 2015 silam menghasilkan 17 tujuan yang harus tercapai. Jumlah ini jelas lebih banyak jika dibandingkan dengan tujuan MDGs yang hanya terdiri dari 8 tujuan dan 21 target. Perlu Anda ketahui, tujuan pembangunan berkelanjutan adalah hasil dari proses negosiasi yang melibatkan sekitar 193 negara anggota PBB. Ada juga partisipasi dari masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya yang sebelumnya tak pernah terjadi. Negosiasi ini yang kemudian menghasilkan representasi dari sejumlah kepentingan dan perspektif besar. Di sisi lain, MDGs tercipta dari sekelompok ahli di belakang pintu tertutup. Sementara SDGs cakupannya sangat luas. Pada pasalnya, SDGs menanggapi berbagai elemen yang saling terkait dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Mulai dari inklusif sosial, pertumbuhan ekonomi, hingga perlindungan terhadap lingkungan. Sementara MDGs hanya terfokus pada agenda sosial saja. Pada intinya, target MDGs adalah negara-negara berkembang, terutama negara termiskin di dunia. Sementara SDGs berlaku bagi seluruh negara di dunia, baik itu negara maju ataupun berkembang. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari materi pembangunan berkelanjutan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.